Reproduksi aseksual pada invertebrata umumnya terjadi tanpa proses peluburan sel gamet. Individu terbentuk dari bagian tubuh induknya, misalnya contoh membelah diri dan regenerasi. Salah satu contoh dari reproduksi seksual yaitu fragmentasi, yang merupakan pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh kembali dan berkembang menjadi individu baru. Umumnya kita kenal dengan regenerasi. Fragmentasi adalah proses pembelahan diri membentuk fragmen-fragmen yang terjadi pada organisme multiseluler dalam bentuk reproduksi aseksual. Kemudian nantinya pembelahan fragmen-fragmen ini akan membentuk organisme multiseluler sendiri dan memiliki sifat-sifat yang sama persis dengan organisme aslinya. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Oogenesis hanya mampu menghasilkan satu ovum matang dalam satu waktu. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogonia, terjadi dalam organ reproduksi betina yaitu ovarium. Proses oogenesis terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap pembelahan dan penggandaan, kemudian yang kedua ada fase perkembangan, dan yang ketiga ada fase pematangan. Fase pembelahan dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel gamet yang identik. Kemudian terjadi meiosis yang merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masing memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer ini nanti akan terbelah menjadi 2 bagian menghasilkan oosit sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan fase perkembangan. Fase perkembangan terjadi pembelahan sel telur pertama pada proses oogenesis, mengalami perkembangan sitoplasma yang tidak seimbang. Akibatnya, ada salah satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak memiliki sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama. Kemudian masuk di fase pematangan di mana oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Kemudian badan polar pertama juga akan membelah menjadi 2 badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan spermatozoa alias sperma. Jadi dapat disimpulkan bahwa ovulasi itu terjadi ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Lalu setelah pembuahan, maka ootit sudah melewati tahap akhir pematangan dan menjadi sel telur. Fertilisasi atau pembuahan merupakan proses penyatuan ovum dengan spermatozoa pada makhluk hidup. Pada vertebrata, proses fertilisasi dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal merupakan proses penyatuan ovum dan sperma yang terjadi di luar tubuh organisme betinanya. Vertebrata yang melalui proses fertilisasi ini yaitu kelompok Pisces dan amfibi. Jadi pembuahannya dilakukan di luar tubuh induknya. Gamet yang terdapat pada induk betina akan dikeluarkan dari tubuh, kemudian dibuahi oleh induk jantan. Fertilisasi eksternal ini dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu fertilisasi eksternal tipe acak dan fertilisasi eksternal tipe sarang.
Organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. Organogenesis diawali dengan pertumbuhan atau pembentukan embrio menjadi janin, kemudian berdiferensiasi menjadi bentuk dan rupa yang spesifik bagi keluarga hewan dalam satu spesies. Pada fase embrio, organogenesis mulai terbentuk pada akhir minggu ketiga dan berakhir pada minggu ke-8. Lapisan pertama pada tahap organogenesis adalah lapisan ektoderm, yang merupakan lapisan keluar yang berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lapisan mesoderm, bagian tengah, yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Kemudian lapisan endoderm, lapisan terdalam yang berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Teratologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek toksik terhadap malformasi atau cacat pada embrio. Pengertian teratologi dalam biologi memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian toksikologi. Persamaan dari teratologi dan toksikologi adalah keduanya sama-sama mempelajari tentang penyebab, mekanisme, dan wujud suatu pengaruh dari toksik terhadap perkembangan suatu organisme dari tahapan embrional. Teratologi mempelajari penyebab kelainan fisik, struktur, perilaku pada bayi yang terkena kelainan atau sering juga disebut kelainan lahir. Regenerasi adalah kemampuan organisme untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang hilang, baik karena luka, rusak, maupun karena mengalami autolomi. Pada vertebrata, contohnya adalah pemutusan ekor pada cicak. Ekor cicak akan mengalami regenerasi bila ekor terputus dalam usaha perlindungan diri dari predator. Regenerasi tersebut diikuti oleh suatu proses yaitu autotomi. Autotomi adalah proses adaptasi yang khusus membantu hewan melepaskan diri dari serangan musuh. Autotomi merupakan perwujudan dari mutilasi diri. Cicak, jika akan dipaksa oleh predator, maka akan segera memutuskan ekornya untuk menyelamatkan diri. Ekor yang putus akan tumbuh lagi, tetapi tidak seperti semula. Tahap pertama dari regenerasi cicak adalah sel epidermis dari bagian luar luka menyebar di seluruh luka dan mungkin dapat menutupi permukaan luka. Selama beberapa hari, penutupan luka dari sel epidermis ini menjadi tudung epidermis apikal. Sel-sel yang banyak terkumpul di epidermis bawah. Semua jaringan di bawah tudung membuat perbedaan dan regenerasi membentuk sel kerucut yang disebut blastema regenerasi atau regenerasi tunas. Kemudian, setelah periode proliferasi, sel blastema mengadakan dediferensiasi dan memperbaiki ekornya. Bagian yang terpotong inilah yang disuplai darah dan dapat beregenerasi. Regenerasi ekor disokong oleh deret ruas tulang ekor yang tersusun dari jaringan tulang seperti halnya ekor asli. Ekor yang mengalami regenerasi juga mengalami regenerasi medula spinalis, walaupun regenerasinya tidak sempurna karena hanya tersusun dari sel ependima, serabut saraf, tanpa adanya sel saraf. Sel ependima merupakan sel khusus yang menjelajahi saluran di sumsum tulang belakang. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan, di mana terjadi perubahan penampilan dan struktur tubuh setelah kelahiran atau penetasan.
Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda dari bentuk muda menjadi dewasa. Metamorfosis yang terjadi pada katak adalah metamorfosis tidak sempurna, karena tidak melibatkan fase pupa atau fase kepompong. Katak memiliki 4 tahap hidup, yakni telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Daur hidup katak bermula dari telur. Induk katak akan mengeluarkan banyak telur di air, misalnya kolam. Telur katak memiliki tekstur yang dilapisi semacam jeli. Saat menetas dari telur, katak mengalami fase kecebong atau berudu. Berudu memiliki bentuk tubuh yang lebih mirip ikan dibanding katak, karena berudu punya ekor dan tidak punya kaki. Berudu memiliki insang sehingga ia bisa bernapas di dalam air. Setelah memasuki tahap daur hidup katak muda, tubuh berudu mulai menumbuhkan 2 kaki depan dan ekornya semakin pendek. Ekor berudu menyimpan nutrisi, sehingga sampai ekornya benar-benar menghilang, ia tidak perlu makan. Saat ekornya sudah benar-benar pendek, itulah fase katak muda. Kemudian fase terakhir memasuki tahapan daur hidup katak dewasa, ekor katak muda akan benar-benar menghilang. Katak dewasa sudah bisa makan makanan dari darat, seperti serangga. Proses katak dewasa ini berjalan sekitar 2-4 tahun, sampai ia bisa berkembang biak.